A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada baginda Nabiyuna Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali pada kesempatan halaqah tadabbur ini, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita mencoba mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Pada ayat yang ke-110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu." Siapa yang telah melakukan atau sedang melakukan su'an, kejahatan, keburukan, au yazlim atau yazlim nafsahu, sesuatu yang berakibat menzalimi dirinya sendiri, yastaghfirillah thumma yastaghfirillah, kemudian si pelaku kejahatan tadi dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ghafurur rahima, zat yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Kaum muslimin yang Allah muliakan, pada ayat di dalam surah An-Nisa ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menunggu dari hamba-hambanya untuk selalu mau beristighfar kepadanya. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillah, kita atau orang yang beristighfar kepada Allah akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahimah, maha pengampun lagi maha penyayang. Maka muncul pertanyaan, apakah setiap orang yang beristighfar akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Akankah setiap orang yang beristighfar mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Atau istighfar yang bagaimana yang bisa mendapatkan ampunan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah banyak kita lihat, dan mungkin juga kita adalah bahagian dari itu, bahwa sering sekali kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang menyebabkan istighfar ini tidak mendapatkan lam yajid, tidak mendapatkan Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahimah, atau ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak ia dapatkan? Ternyata istighfar dan layaknya ibadah-ibadah yang lain tidak hanya bisa atau tidak hanya dilakukan berupa gerakan lisan saja, tetapi istighfar yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang merupakan wujud atau kesadaran seseorang yang tadi ya'mal su'an au yadhlim nafsah, kesadaran orang yang melakukan kesalahan bahwa dia tahu bahwa dia bersalah, dia sadar betul bahwa dia telah melakukan kezaliman terhadap dirinya. Kemudian kesadarannya menghantarkan untuk
ada keinginan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesadaran ini diresapi sampai ke relung-relung kolbunya. Jadi istighfar yang akan menghantarkan kepada Ghafurur Rahim, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengampun dan Maha Menyayangi ini, adalah istighfar yang tidak hanya sebatas di lisan saja. Harus istighfar yang betul-betul masuk ke relung-relung kolbu kita. Harus betul-betul diresapi sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighfar inilah yang nanti akan menjembatani kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mewasilahi kita agar mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan semacam panduan bahwa ketika Rasulullah SAW masih hidup di muka bumi, maka Allah tidak akan mengazab umat ini. Namun ketika Rasulullah sudah tidak ada, dalam surat Al-Anfal Allah katakan, jika Rasulullah sudah tidak ada di muka bumi ini, namun umatnya masih tetap menjadi orang-orang yang beristighfar, dengan istighfar yang sampai ke relung-relung kolbunya, betul-betul diresapi sebagai wujud rasa taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga tidak akan mengazab, menjatuhkan azab kepada umat ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah. Allah tidak akan mengazab umat ini jika masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kan sekarang sudah tidak ada Rasulullah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah masih berikan kesempatan layaknya adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi ini. Apa syaratnya? Yaitu kita menjadi orang yang beristighfar dengan istighfar yang benar. Bukan istighfar yang seakan-akan candaan, bermain, formalitas. Nah, inilah yang harus kita latih. Bagaimana dalam setiap istighfar tadi dia hadir ke dalam relung-relung kolbu kita. Bahkan kalau kita tanya kepada guru-guru kita yang memang sedang dan hari-harinya terus melatih dirinya untuk beristighfar, ada kenikmatan yang Allah berikan berupa zauq. Dan setiap orang pasti akan berbeda. Zauq ini berupa hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar adalah bahagian dari zikrullah. Tuma'nina, tatma'innul qulub. Ada ketenangan, ada kenyamanan yang begitu besar yang Allah berikan kepada orang yang ad-dawam, man aktsara al-istighfar, kepada orang yang selalu membiasakan dirinya dan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus tentunya bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tentu tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Kita memiliki khilaf. Mungkin kita tidak melakukan dosa yang sifatnya besar, tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa jadi kita lalai dalam unsur-unsur yang halus. Ada penyakit-penyakit hati yang luar biasa yang mungkin tanpa kita sadari itu berjalan hari demi hari. Nah, inilah yang harus kita istighfarkan. Kelalaian kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita jatuh kepada ria dalam beribadah. Kelalaian kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terjebak
bergantung atau merasa ada harapan yang bisa menolong, membantu kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kita istighfarkan. Para ulama dahulu sering menyebutnya bahwa istighfar kita kadang butuh kepada istighfar. Artinya istighfar yang hanya di lisan ini, kalimat astaghfirullahalazim itu hanya diucapkan dengan lisan saja, dia tidak berbuah kepada pemaknaan di dalam kolbu, maka tentu ini belum bisa menghantarkan kepada yajidillaha ghafurur rahim, pada mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itu, mari kita coba dan kita latih hari-hari kita. Tentu kita berharap kita mencapai tingkatan-tingkatan pendalaman pemaknaan terhadap istighfar ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan zauq, rasa, sebagai alat indikator kepada kita orang beriman. Ada getaran-getaran kolbu, ada berupa rasa nyaman, rasa sedih, rasa lapang yang luar biasa yang Allah sediakan kepada orang-orang beriman. Nah, inilah yang harus kita latih. Dan kadang memang untuk melatih ini, karena kita adalah makhluk yang lemah, kita butuh kepada yang namanya pembimbing. Bagi orang yang dia bisa melatih dirinya sendiri, maka bersyukurlah kepada Allah bahwa Anda termasuk orang yang beruntung, yang Allah jaga sehingga bisa melatih diri sendiri. Tapi bagi kebanyakan orang, kita ini butuh kepada teman, kepada sahabat, atau kalau dalam dunia pendidikan keagamaan kita sebut kepada guru, kepada ustadz, kepada para ulama, untuk mengevaluasi istighfar kita. Kira-kira sudahkah istighfar kita ini benar? Atau jangan-jangan istighfar yang kita lakukan masih tergolong kepada istighfar yang harus diistighfarkan kembali. Maka oleh karena itu, sekarang waktunya, jangan diundur-undur. Mari kita jemput kenikmatan istighfar ini, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai modal kita. Dan tentu orang yang mendapatkan zauq ini, dia semakin hari semakin Allah tambah kenikmatannya berupa cahaya, semakin terang benderang, semakin Allah singkap tabir hikmah. Lalu kita akan semakin mendalami, menikmati istighfar ini. Target kita tentu adalah apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayatnya. Kalau Allah menjelaskan kepada Nabi Nuh bahwa orang yang akan beristighfar, konsisten beristighfar, Allah akan lapangkan kehidupan di dunianya. Allah berikan kenyamanan yang luar biasa. Allah berikan nikmat berupa materi. Tapi juga Allah berikan janji di dalam surah yang lain bahwa orang yang dawamul istighfar akan mendapatkan luar biasa. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih ampunan Allah. Maghfirah adalah bentuk dari hamba yang selalu beristighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ia dapatkan? Ia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia didapatkan, akhirat pun ia dapatkan. Dan di dalam banyak hadis Rasulullah SAW, siapa yang beristighfar, Allah mudahkan, Allah lapangkan. Dan Rasulullah SAW juga adalah orang yang konsisten selalu beristighfar. Mari kita ambil, kita raih
kenikmatan istighfar. Jangan kita biarkan begitu saja istighfar kita tidak menghasilkan apa-apa. Kita jemput, apakah secara personal atau kita butuh kepada pembimbing. Mari kita cari para guru-guru kita, orang-orang soleh yang memang mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kepada kenikmatan istighfar itu, dan ia bisa menjadi alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.